Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku semuanya, di dalam Al-Quran ada surah Al-Ikhlas. Kenapa dinamakan Al-Ikhlas? Banyak penjelasannya. Tapi dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa ikhlas itu pondasinya adalah apa yang ada makna kandungan dari surah Al-Ikhlas itu, yakni kuatnya, mantapnya hubungan seseorang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hubungan vertikalnya. Nah, ikhlas itu ialah murni, bersih, bening, jernih, tidak tercampur dengan sesuatu. Artinya di dalam beraktivitas, di dalam beribadah, di dalam melakukan semua kegiatannya itu kuat pondasinya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tujuannya pun tidak ada yang lain. Ghayahnya itu hanyalah untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau itu bisa kita lakukan, maka kita akan menjadi orang yang mukhlis, ya. Mukhlis memang di dalam Al-Qur'an ada kata menunjukkan sifat seseorang itu mukhlis dan ada mukhlas. Nah, kalau mukhlis ini misalnya dalam firman Allah surah Al-Bayyinah ayat 5, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Jadi orang yang mukhlis itu, orang yang ikhlas itu adalah orang yang masih berupaya, ada usaha-usaha yang dia lakukan agar semua aktivitasnya, ibadahnya, kegiatannya itu murni, jernih, bersih, bening, itu hanya karena dan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi di situ masih ada upaya-upaya, usaha-usaha, dan belum menjadi sebuah habit, kebiasaan yang mendarah daging di dalam diri seseorang. Karena itu orang yang mukhlis ini, karena dia masih usaha sifatnya, itu masih ada kemungkinan-kemungkinan dia disusupi oleh bisikan-bisikan dari setan. Dan dia masih merasakan bahwa dia adalah orang yang ikhlas. Jadi dia sadar bahwa dia adalah ikhlas. Jadi mukhlis itu ada berapa karakteristiknya. Yang pertama masih berupaya untuk menjadi ikhlas, ada usaha-usaha yang dilakukan, kemudian dia masih sadar bahwa dia dalam keadaan ikhlas. Yang ketiga bahwa ada kemungkinan-kemungkinan lagi bahwa dia akan disusupi bisikan-bisikan sehingga keikhlasan yang diupayakannya itu masih mungkin bisa lari ke arah ketidakikhlasan. Nah, tapi kalau mukhlas di dalam Al-Quran itu seperti yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Hijr ayat 40, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Mukhlas, ya. Jadi di sini ikhlas itu bukan sesuatu yang diusahakan lagi. Dia sudah diberikan Allah kepada orang yang bersangkutan. Dia sudah menjadi habit, kebiasaan di dalam hidupnya. Jadi dia melakukan itu memang sudah itu dari dalam dirinya. Dan ini adalah diberikan Allah, ya, tidak upaya. Diberikan Allah kepada orang-orang yang soleh, kepada para rasul, ya, terutama kepada para nabi. Dan ini orang-orang yang mukhlas ini setan tidak mampu lagi masuk ke dalamnya, karena di dalam Al-Quran itu dikatakan surah Al-Hijr tadi itu ketika setan ingin menggoda, dia mengatakan bahwa dia tidak mampu terhadap orang-orang yang telah diikhlaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia tidak seperti mukhlis tadi, dia tidak ada merasa bahwa dia ikhlas, memang ikhlas saja begitu di dalam kehidupannya. Karena itu hadirin sekalian, marilah kita jernihkan, kita bersihkan, kita beningkan, kita hindarkan kotoran-kotoran di dalam hati kita, bahwa semua aktivitas kita, semua ibadah kita, semua perkataan kita, itu pondasinya adalah Allah dan hanya tujuannya
untuk Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita berdoa diberikan Allah menjadi orang-orang yang mukhlas ya, yang tidak lagi menyadari itu adalah keikhlasan, yang tidak lagi akan mampu digoda setan untuk bisa lari dari keikhlasannya itu, dan kemudian itu adalah sudah menjadi habit di dalam kebiasaan di dalam kehidupannya. Mudah-mudahan ini bisa memotivasi kita untuk menjadi orang yang mukhlis, ikhlas, dan diantarkan Allah satu ketika bisa menjadi mukhlas yang diberikan Allah anugerah yang luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.